Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat muslim? Semoga selalu dalam keadaan sehat lahir dan batin ya. Sahabat Go Islam, kita hidup di dunia ini sudah pasti disibukkan dengan urusan dunia. Bisa disibukkan dengan sekolah, belajar, nongkrong atau hanya menonton film dan olahraga kesukaan kita. Karena itu, pasti pernah ada masa ketika kita menunda-nunda melaksanakan sholat, atau bahkan hingga lupa dan melewatkan waktu sholat. Sungguh hal tersebut sangat bertentangan dengan perintah syariat untuk menjaga sholat fardu tepat pada waktunya. Dalam sholat fardu, ada yang dinamakan sholat wusta, yang memiliki keistimewaan. Penasaran? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun, sebelum mengulas lebih dalam, jangan lupa klik subscribe, like, dan klik loncengnya terlebih dahulu, agar channel Go Islam dapat terus memberikan manfaat khasanah keislaman untuk umat. Sholat fardu harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan sama sekali, dan pastinya harus dikerjakan tepat pada waktunya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, yang artinya, peliharalah semua sholatmu, dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Jika mereka bertaubat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Quran Surat At-Taubah ayat 5. Sahabat Go Islam, dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengisyaratkan 3 tingkatan amalan paling tinggi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan, yang artinya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, sholat pada waktunya. Aku berkata, kemudian apa? Beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Aku berkata lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari nomor 753-4 dan Muslim nomor 85. Dari hadis yang telah disebutkan, kita dapat tahu bahwa amalan sholat tepat waktu lebih tinggi dibandingkan dengan berbakti kepada orang tua ataupun jihad. Mengapa demikian? Karena sholat tepat waktu dapat menunjukkan siapa saja yang mementingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Oleh karena itu, kita haruslah berhati-hati agar tidak sampai menunda-nunda atau melambatkan waktu sholat. Karena Go Islam pastilah paham bahwa meninggalkan sholat fardu adalah perbuatan dosa dan akan ada ancaman siksaannya. Lantas, apa sajakah faedah dari ayat dan hadis tersebut? Pertama, Allah memerintahkan untuk menjaga sholat pada waktunya. Kedua, Allah memerintahkan untuk menjaga sholat wusta, yaitu menjaga sholat asar, menurut pendapat yang paling kuat. Ketiga, surat At-Taubah ayat kelima menunjukkan bahwa siapa saja yang bertaubat lalu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan mendirikan sholat menunaikan zakat, maka telah aman darah dan hartanya. Keempat, rukun Islam yang paling utama adalah sholat, setelah itu zakat. Namun, zakat ini barulah diterima kalau seseorang mengerjakan sholat. Kelima, Imam Nawawi membawakan surat At-Taubah ayat kelima dalam bab ke-49 dari kitab Riyadhus Shalihin dengan memberikan judul bab menjalankan hukum pada manusia sesuai lahiriahnya. Sedangkan keadaan batin atau hati diserahkan kepada Allah Ta'ala. Keenam, sholat paling afdol adalah pada awal waktu. Namun dikecualikan 2 sholat, yaitu sholat Isya. Karena menurut jumhur atau mayoritas ulama, disyaratkan diakhirkan. Hal tersebut ditunjukkan bagi orang yang sholat sendirian atau mereka yang berjamaah namun atas kesepakatan mereka, yaitu diakhirkan hingga akhir sepertiga malam pertama atau sebelum pertengahan malam. Dan sholat zuhur ketika cuaca begitu panas, disunahkan untuk diakhirkan hingga cuaca tidak terlalu panas. Yang penting sebelum masuk waktu asar. Ketujuh, hak Allah yang paling utama setelah bertauhid adalah sholat. Kedelapan, hak sesama manusia yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Kesembilan, jihad di jalan Allah adalah pengorbanan yang paling utama. Kenapa sholat asar sangat ditekankan? Sholat asar juga disebut sholat wusta yang berarti pertengahan, karena diapit 2 sholat siang sebelumnya dan 2 sholat malam setelahnya.
Sehingga sholat asar memiliki keistimewaan seperti salah satu amalan yang mengantarkan ke surga, pembeda diri dari orang munafik, serta sholat yang disaksikan malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan sholat asar, maka gugurlah amalannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu berkata, yang tampak dari hadis ini, Allah lebih mengetahui tentang maksud Rasulnya adalah bahwa yang dimaksud meninggalkan ada dua kondisi. Pertama, meninggalkan sholat secara keseluruhan, tidak melaksanakan sholat sama sekali, maka hal ini menyebabkan terhapusnya seluruh amal. Kedua, meninggalkan sholat tertentu di hari tertentu, maka hal ini menyebabkan terhapusnya amal di hari tersebut. Terhapusnya amal secara keseluruhan adalah sebagian balasan karena meninggalkannya secara keseluruhan, dan terhapusnya amal tertentu adalah sebagai balasan karena meninggalkan perbuatan tertentu. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, yang artinya, siapa yang terlewatkan sholat asar, maka seakan-akan hilang keluarga dan hartanya. Ini menunjukkan betapa sholat asar itu sangat penting. Bukan hanya itu, orang yang meninggalkan sebagian sholat 5 waktu akan gugur juga amalannya juga. Karena menurut pendapat yang sahih, dia telah kafir keluar dari Islam. Namun, sholat asar memiliki keistimewaan besar dalam masalah hukuman dan dosa yang berat. Yang berarti juga, pahala yang besar bagi orang yang menjaganya dan istiqomah dalam menjaganya sambil melaksanakan seluruh sholat 5 waktu. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Go Islam, jika video ini memberikan manfaat, jangan lupa untuk share ya, agar kita ikut menyebarkan kebaikan. Karena kata Rasulullah, barang siapa menunjukkan manusia kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.